Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Gini. Kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 3, tentu saja untuk kelas 4. Tahukah kamu, bangsa Indonesia kaya akan keberagaman loh. Selain suku bangsa, ternyata masyarakat Indonesia juga memiliki aktivitas ekonomi yang beragam. Tentu saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keanekaragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi secara umum dapat dibagi menjadi 3. Apa saja? Ya, yang pertama ada produksi, distribusi, dan terakhir konsumsi. Namun, aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayahnya sebagai negara kepulauan. Tentu saja terdiri dari daratan dan perairan. Apa saja ya jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Aktivitas ekonomi yang pertama adalah aktivitas pertanian. Wilayah Indonesia beriklim tropis, sehingga mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Hal inilah yang menyebabkan kondisi tanah menjadi subur dan cocok untuk pertanian. Aktivitas ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Apa itu pertanian lahan basah? Adakah yang tahu? Ya, pertanian lahan basah itu membutuhkan banyak air, seperti pesawahan. Sedangkan pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, seperti perkebunan teh yang ada di pegunungan. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, maupun di pantai. Karena aktivitas ini dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun badan usaha. Peternakan dapat dibagi menjadi 3, yaitu peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Dan yang kedua, peternakan hewan kecil yang meliputi kelinci, kambing, dan domba. Dan yang terakhir ada peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, maupun kuda. Nah, hasil peternakan ini dapat kita gunakan sebagai bahan baku industri makanan dan sandang. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Selain negara kepulauan, Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim loh. Adakah yang tahu kenapa? Ya, karena wilayah perairan di Indonesia itu lebih luas daripada daratannya. Aktivitas perikanan ini ternyata dibagi 2 loh. Yang pertama, ada perikanan tangkap. Apa itu perikanan tangkap? Ya, perikanan yang bisa dilakukan oleh nelayan ketika mereka menangkap ikan di laut. Contohnya, para nelayan yang menangkap ikan di Laut Cirebon, Indramayu, Pangandaran, dan masih banyak lagi laut yang ada di daerah Jawa Barat. Sekarang, bagaimana dengan perikanan budidaya? Apa sih itu perikanan budidaya? Ya, perikanan budidaya biasanya dilakukan di darat, seperti budidaya ikan mas, ikan
lele, nila, maupun ikan mujair. Selain itu, perikanan budidaya bisa dilakukan di daerah perairan Payau. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Nah, tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel adalah jati dan rotan. Hasil hutan dapat diekspor loh untuk menambah devisa negara. Tapi jangan lupa, kita harus melestarikan hutan agar kawasan tersebut tetap menjadi penyeimbang iklim, habitat flora dan fauna, serta sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan. Hasilnya, itu ada pasir dan kapur yang digunakan untuk bahan dasar bangunan. Nah, aktivitas ini ternyata dapat kita temui di daerah kota Cirebon. Sedangkan untuk emas dan perak dijadikan sebagai bahan dasar perhiasan yang dapat kita temui di daerah Gunung Pongkor, Bogor, maupun di daerah Cisetri, Purwakarta. Kemudian, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara itu dijadikan sebagai bahan bakar loh. Tempat pembuatannya ada di daerah Jatibarang, Indramayu, dan Sumberjaya yang ada di Majalengka tentunya. Kemudian ada belerang yang digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Aktivitas industri dilakukan untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Hasil industri biasanya menghasilkan barang yang berkualitas dan nilai jual yang lebih tinggi loh dibandingkan bahan bakunya. Sekarang, apa saja ya contoh industri yang terdapat di Indonesia? Adakah yang tahu? Ya, contohnya adalah industri makanan, minuman, konveksi, elektronik, otomotif, sepatu, maupun sandal. Biasanya, aktivitas ini melibatkan masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar pabrik. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa maupun di kota karena tujuannya untuk bisa memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam rendah untuk berkembang bersama. Yang terakhir, ada aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ini berupa pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sebagian besar tinggal di negara kepulauan. Contoh aktivitas jasa meliputi transportasi, komunikasi, maupun profesi lain seperti guru, dokter, maupun kurir. Ternyata ada begitu banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya apa ya? Adakah yang tahu? Ya, salah satunya adalah industri pembuatan karya seni rupa tempel yang seperti pada gambar ini. Sekarang, apa saja sih yang termasuk ke dalam karya seni rupa tempel? Mari kita cari tahu bersama ya. Ternyata ada kolase, montase,
aplikasi, dan mozaik. Ayo kita bandingkan keempat jenis karya seni rupa tempel ini. Ada kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Dari keempat karya ini memiliki kesamaan. Apa saja? Adakah yang tahu? Ya, persamaannya yaitu merupakan sebuah karya seni teknik tempel dengan proses pembuatan yang sama. Caranya yaitu dengan menempelkan bahan-bahan ke permukaan bidang atau gambar. Sedangkan untuk perbedaannya, kolase itu menggunakan bahan yang digunakan perpaduan dari berbagai macam bahan, seperti perpaduan biji-bijian, daun-daunan kering, potongan kayu, maupun kancing baju. Di sini ada contohnya sebuah gambar kupu-kupu yang dibuat dari berbagai macam biji-bijian. Sedangkan untuk montase itu menggunakan bahan dari potongan-potongan gambar yang sudah jadi, seperti gambar dari koran atau majalah. Kemudian, gambar-gambar tersebut disatukan dan dipadukan menjadi sebuah gambar yang baru dan pasti lebih indah daripada sebelumnya. Seperti pada gambar ini, yang ketiga ada karya aplikasi, yaitu sebuah karya yang menggunakan bahan dari potongan-potongan suatu bahan itu tersendiri, seperti kertas ataupun kain, yang sengaja dibentuk menjadi sebuah pola atau bentuk tertentu, seperti gambar di samping ini. Sekarang, bagaimana dengan karya mozaik? Ternyata karya mozaik itu menggunakan bahan yang hanya satu jenis. Misalnya, ketika kita menggunakan sebuah kertas, artinya kita harus menggunakan kertas itu saja. Atau ketika kita menggunakan pecahan keramik, artinya kita harus menggunakan pecahan keramik itu saja. Seperti pada gambar di samping ini, ada seekor burung yang sedang hinggap di batang pohon. Gambar ini terbuat dari kertas yang berwarna-warni. Nah, salah satu karya seni rupa tempel itu adalah karya seni mozaik. Apa itu ya karya seni mozaik? Ya, karya ini terbuat dari berbagai macam bahan dan warna untuk dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Tapi ingat, bahan yang digunakan hanya satu jenis. Contohnya, pada gambar di samping hanya menggunakan bahan kertas saja, namun dari warna yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah sebuah gambar pohon di samping ini. Sekarang, Ibu tanya, adakah yang tahu cara membuat karya seni mozaik? Mari kita simak cara membuatnya. Yang pertama, kita harus menyediakan alat dan bahan. Langkah membuat mozaik. Yang pertama, kita membuat sketsa gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, kita potong-potong kertas origami menjadi potongan kecil menggunakan pelubang kertas. Setelah itu, kita bisa menempelkan potongan kertas menggunakan lem dengan hati-hati dan rapi. Kemudian, kita harus menutupi seluruh pola gambar menggunakan potongan kertas origami yang berwarna-warni itu. Maka, jadilah karya seni mozaik yang berbentuk sebuah bunga. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Thanks for watching. Bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.